udah pasti ikut suami aja ke sana gitu. Dan aku pun juga udah komit insya Allah Bismillah, semoga Allah mudahkan bisa membangun UMKM di sana gitu. Karena dalam masa-masa seperti ini UMKM itu kan juga punya posisi tersendiri ya dalam pembangunan ekonomi kita gitu. Jadi aku pengen juga bisa berkembang dengan baik, khususnya buat saudara-saudara yang ada di Kendal gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Mas Diko terpilih menjadi Bupati terpilih di Kendal di periode berikutnya. Belum, masih quick count, belum ada putusan dari KPU, tapi sementara hasil quick count dan real count, Mas Diko terpilih menjadi Bupati terpilih di sana. Gitu. Gimana Caca dengan hasil ini, maksudnya mensupport suami untuk maju di? Kalau support suami udah pasti dari awal, memang udah komit insya Allah, namanya ngedampingin, namanya udah nikah, dari awal ijab kabul udah harus mensupport suami gitu. Tapi kalau misalkan gimana hasilnya, cukup mengagetkan karena kita tidak expect sejauh itu ya Daya, hasil pemilihan suaranya tuh kita expectnya persentasenya nggak sejauh itu gitu dengan paslon lain gitu. Jadi kita paling expectnya sekitar 5% kali ada ya bedanya gitu. Tapi ini kok bisa sampai 11% ya gitu. Jadi kita nggak expect sejauh itu. Artinya ya insya Allah banyak harapan yang diharapkan oleh masyarakat di Kendal kepada kepemimpinan Mas Diko. Itu jadi suatu kebahagiaan buat kita. Di sisi lain pun juga menjadi dalam tanda kutip beban tersendiri yang harus menjadi pecut buat kita untuk kita benar nggak nih bisa kerja dengan baik dan benar gitu. Rencananya akan dilakukan Mbak Caca dengan terpilihnya calon bupati di Kendal selaku istri dari calon bupati? Rencananya sih ya udah pasti ikut suami aja ke sana gitu. Ya udah pasti ikut suami aja ke sana gitu. Dan aku pun juga udah komit insya Allah Bismillah, semoga Allah mudahkan bisa membangun UMKM di sana gitu. Karena dalam masa-masa seperti ini UMKM itu kan juga punya posisi tersendiri ya dalam pembangunan ekonomi kita gitu. Jadi aku pengen juga bisa berkembang dengan baik, khususnya buat saudara-saudara yang ada di Kendal gitu. Jadi memang ya kalau dulu prioritasnya pendidikan, syuting. Kalau sekarang prioritasnya keluarga dan syuting juga tetap masih mau selama dapat izin dari suami gitu. Siap meninggalkan Jakarta dan siap meninggalkan karir ya? Enggak sih, kalau meninggalkan dunia entertainment insya Allah enggak, karena aku pun juga masih dapat izin sama suami. Tapi kayak kemarin pas Mas Diko lagi kampanye di sana 4 bulan tuh aku nggak dapat izin pulang gitu. Padahal aku pengen buat syuting gitu, udah pengen pulang gini. Nggak udah di sini aja dulu deh sama aku, karena kan konsiderasinya itu sekarang kita udah punya baby dan kayaknya dari Kendal ke Jakarta tuh kalau mau naik pesawat lewat Semarang gitu, emang nggak diizinin aja dulu nih naik bolak-balik naik pesawat bayinya gitu. Jadi mau nggak mau harus naik mobil, sedangkan naik mobil kan 5 jam. Jadi lebih baik udah stay di sana aja gitu. Makanya kemarin jadi kayak kurang aktif. Nah sekarang selama di Jakarta ini cuma seminggu, minggu ini insya Allah syuting gitu. Jadi dapat izin, pokoknya kalau dapat izin mau syuting. Jadi kalau ditanya meninggalkan banget sih sebenarnya tidak meninggalkan banget, cuman memang prioritas utamanya ya bergeser gitu. Tapi nanti mungkin kedepannya bakal tinggal di Kendal kah atau gimana? Tinggal di mana dah? Ya harus dong, harus tinggal di Kendal gitu. Insya Allah kalau menjadi bupati terpilih nanti pelantikannya kan Februari 17. Dan tentunya istri dari seorang bupati itu juga punya peran yang cukup besar gitu, untuk membangun satu daerah gitu. Jadi saya sudah bilang sama Caca memang prioritasnya adalah untuk masyarakat Kendal, untuk membangun Kendal itu menjadi prioritas. Kalau memang nanti di sela-sela waktu itu ada kesempatan untuk bisa syuting atau masuk di dalam masih di dunia entertainment itu ya nggak apa-apa. Tapi tetap prioritas harus bekerja untuk masyarakat Kendal. Tapi Kak, kalau kita melihat teman-teman artis yang lain yang jadi istri dari seorang bupati atau wakil rakyat gitu ya, mau nggak mau akhirnya dia dengan sendirinya keluar, jarang banget gak ada di dunia entertainment. Hal seperti itu akan terjadi sama kamu kah atau gimana nih? Wallahu alam lah kalau misalkan akan sering atau akan jadi jarang banget, itu kan salah satunya takdir Allah kan gitu. Kita nggak bisa lihat nanti ke depannya gimana. Tapi kalau ternyata kita mengatur jadwalnya bisa, karena buktinya kemarin pas kampanye aja juga aku udah hilang di TV hampir 4 bulan, itu bener-bener hilang total gitu. Jadi ya memang mau gimana gitu. Ya kalau besok
ya kita lihat aja nanti mengatur jadwalnya seperti apa. Tapi kan Mas Diko udah pesan bahwa sekarang prioritas utamanya adalah kita harus mengabdi kepada masyarakat Kendal. Jadi jangan sampai pekerjaan di sana justru terhambat karena aku syuting di sini gitu. Jadi yang prioritas utama sampai pekerjaan di sana justru terhambat karena aku syuting di sini gitu. Jadi yang prioritas utamanya sekarang di sana. Tapi kalau ada waktu kosong gitu, mungkin ketika kita lagi istirahat, weekend kan memang bukan waktu kerja kan gitu, mungkin bisa ke Jakarta gitu. Jadi itu sambil berjalan. Mas Diko gimana nanti punya rencana ngejalaninnya ke depan seperti apa, karena waktunya akan habis buat kerjaan nanti seperti apa, bagi waktunya sama keluarga dan anak gitu. Ya kan keluarga juga sama saya, kebetulan juga nanti insya Allah kita akan menetap di rumah dinas. Ya, rumah dinas itu dengan kantor itu kan berdekatan, Jalan kaki. sebelah-sebelahan. Jadi ya insya Allah dengan itu fasilitas ada rumah dinas yang berdekatan dengan kantor bupati, ya insya Allah nanti tetaplah kalau ketemu sama keluarga ini ya tetap berjalan dengan normal insya Allah. Kalau Caca Kan nanti sempat udah ada proyek baru lagi nih dari Mas Diko, terus ada anak lagi, gimana untuk bagi waktunya? Udah diberikan? Kalau bagi waktu sama anak emang agak challenging ya, apalagi sekarang kan masa pandemi kayak gini. Jadi anak aku tuh emang sekarang tuh memang breastfeeding sama aku gitu, jadi tuh memang challengingnya di situ gitu. Kadang-kadang makanya kemarin juga pas kampanye juga aku nggak terlalu nemenin, beda sama ketika kampanye 2018 itu aku selalu ikut turun ke bawah. Kalau yang sekarang pun Mas Dikonya juga ngelarang gitu, maksudnya tunggu dulu deh, jadi hanya titik-titik tertentu dan benar-benar dibatasin ketemu maksimal 50 orang gitu. Terus habis itu tetap dengan protokol kesehatan.